Sebelum mulai, pastikan teman-teman tonton dulu video ini sampai beres ya. Jangan sampai salah paham dan sudah berkomentar padahal belum tonton sampai selesai. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Episode 127 sudah keluar dan lebih berfokus pada Boruto mencari buku Icha-Icha Tactics karangan Jiraiya. Ada dua hal yang akan kami bahas. Di preview episode tersebut diperlihatkan Urashiki sudah sampai di Konoha dan mulai menjalankan rencana untuk mengambil cakra Kurama milik Naruto. Dan yang kedua, benda misterius yang ditemukan di dasar laut Konoha. Benda apakah itu? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Kita mulai dulu dengan membahas masuknya Urashiki ke Konoha. Sesuai dengan bocoran episode 128 yang sudah kami bahas sebelumnya, di episode 127 sudah diperlihatkan jika Urashiki masuk ke Konoha. Dan hebatnya, dia masuk dengan mudahnya, padahal di Konoha ada para Ninja Sensori dan penjaga perbatasan yang pastinya akan langsung menyerang Urashiki ketika datang. Tapi sepertinya mereka berhasil dilumpuhkan Urashiki dengan mudah. Malam itu, Naruto memanggil Sasuke untuk datang. Shikamaru mengatakan, Urashiki terus mencuri cakra, menandakan dia mengalahkan para ninja perbatasan dengan mengambil cakra mereka menggunakan kail cakra yang dimilikinya. Cara ini memang efektif untuk melumpuhkan shinobi sekuat apapun. Bahkan Sasuke saja yang terkena serangan kail Urashiki sampai harus beristirahat dulu untuk bisa kemudian melanjutkan pertarungan. Di preview episode 127 juga diperlihatkan Urashiki menyusuri jalan-jalan di Konoha dengan mudahnya. Sepertinya Urashiki ini bisa menyamarkan cakranya sehingga tidak mudah terdeteksi oleh para shinobi sensori sekalipun. Lalu, ada tampilan Urashiki yang terbang di dekat kantor Hokage. Cukup aneh memang, Urashiki bisa begitu melenggang masuk ke Konoha dengan mudahnya. Sesuai bahasan kami sebelumnya, Boruto tidak diizinkan untuk ikut bersama para genin melindungi Naruto, sang Hokage, dan akhirnya Boruto membentuk tim dengan Sasuke. Yang unik di sini, bekas serangan Boruto pada Urashiki masih terlihat, dengan buktinya pengikat kepala Urashiki yang terbuat dari bahan keras, mungkin berasal dari tulang atau benda keras lainnya, masih rusak. Sebenarnya, rusaknya benda itu agak sulit diterima, mengingat Boruto hanyalah seorang genin biasa. Tapi kami sepertinya tahu mengapa seorang Otsutsuki bisa terluka jika diserang Rasengan Boruto. Jawabannya adalah Jogan Boruto. Menurut kami, Jogan Boruto ini memiliki kemampuan tidak hanya melihat melalui dimensi, memprediksi masa depan, melihat aliran cakra, dan menemukan titik lemah lawan, tapi juga Jogan Boruto bisa menetralisir kekuatan para Otsutsuki sehingga membuat mereka bisa terkena serangan ninjutsu. Untuk bahasan lengkap mengenai episode 128, teman-teman bisa lihat di video kami di atas. Tapi sekarang ada satu hal lagi yang patut dibahas, yaitu benda misterius yang ditemukan di dasar laut Konoha. Bentuk benda misterius ini sangatlah unik, karena dia memiliki bentuk mirip dua mangkok yang saling menutup satu sama lain. Menurut informasi yang disampaikan oleh reporter Konoha TV, benda misterius itu tersegel dengan satu segel Fuinjutsu yang sangat kuat, yang sampai berita itu turun belum bisa dibuka oleh para shinobi arkeolog dan ahli Fuinjutsu. Mengapa benda berbentuk dua mangkok itu bisa sampai disegel? Kami merasa ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, benda misterius itu adalah benda untuk menyegel Ishiki Otsutsuki. Kemungkinan ini mungkin sedikit konyol, tapi coba teman-teman lihat Boruto Manga chapter 38. Di sana diperlihatkan jika Naruto disegel oleh Jigen atau Ishiki Otsutsuki dalam sebuah wadah yang berbentuk mirip dengan benda tersebut. Dan disebutkan juga jika benda itu mengandung Fuinjutsu yang sangat kuat dan sulit dipecahkan. Lagi pula untuk apa benda itu diberi Fuinjutsu jika bukan untuk menyegel sesuatu atau seseorang? Sudah begitu, disampaikan juga jika benda itu diperkirakan berasal dari zaman kuno, yang bisa jadi berasal dari zaman Rikudo Sennin atau bahkan sebelumnya. Kami berteori, benda itu adalah benda yang digunakan Kaguya untuk menyegel Ishiki Otsutsuki.
Itulah yang membuat Kaguya turun ke bumi sendirian, karena Ishiki sudah bertarung dengan Kaguya, tapi bisa Kaguya kalahkan. Efek pertarungan bagi Ishiki adalah dirinya disegel dalam benda itu dan dibuang ke laut. Sedangkan Kaguya, walaupun menang, tapi dia kehilangan banyak kekuatannya, sehingga ketika turun ke bumi, dia di mode biasa dan bukan mode Otsutsuki dengan 2 tanduk. Kemungkinan kedua, benda ini bukan untuk menyegel Ishiki, tapi benda inilah yang akan digunakan oleh Ishiki atau Jigen untuk menyegel Naruto sesuai dengan yang ada di versi manga. Jika kemungkinan yang ini benar, maka benda itu akan menjembatani cerita antara anime dan manga dan menjadi awal dari mulai sejalannya versi anime dan versi manga. Bisa jadi benda ini berasal dari zaman Rikudo yang kemudian nanti akan dicuri oleh anggota Kara. Dan pada akhirnya, benda ini akan digunakan untuk menyegel Naruto. Kemungkinan yang ketiga, benda kuno ini adalah semacam mesin waktu. Kemungkinan ketiga ini kami dapat karena memang kalau teman-teman sudah baca bocoran arc baru di bulan Oktober, Boruto akan bertemu Naruto kecil. Dan pertemuan keduanya sudah diperlihatkan di opening Boruto yang baru, di mana Boruto bertemu Naruto kecil dengan latar Konoha setelah kematian Daime Hokage, tapi sebelum invasi Orochimaru. Karena terlihat, patung Hokage baru sebatas sampai pada Hokage keempat saja. Memang perjalanan waktu sangat sulit dilakukan, walaupun pernah terjadi di movie Naruto The Lost Tower. Bisa jadi, benda misterius inilah sarananya yang membuat Boruto nantinya akan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Dari ketiga kemungkinan ini, kami serahkan kepada teman-teman, kira-kira kemungkinan yang mana yang lebih mendeskripsikan benda atau relik misterius ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.